Di zaman yang semakin modern saat ini, tentu cerita-cerita hantu dan pengalaman mistis sering dianggap sebagai isapan jempol dan hanya dongeng semata. Namun di beberapa negara termasuk Indonesia, hal-hal berbau mistis masih sangat mengakar di masyarakat dan banyak dipercaya. Ternyata, bukan hanya di Indonesia. Banyak juga tempat-tempat di dunia yang dikenal cukup angker, bahkan oleh penduduk sekitar sangat dihindari. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk meninggalkan komentar, like, share, dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan informasi menarik di masa mendatang. Jika sudah, langsung saja kita ke videonya. 1. Rainham Hall, Norfolk, Inggris. Dikisahkan seorang pemilik tanah dan politikus Inggris bernama Sir Roger Townshend ingin mulai membangun rumahnya pada tahun 1619, tetapi konstruksi sebenarnya baru bisa dimulai pada tahun 1622. Tapi sayangnya, Townshend tidak sempat menikmati rumah impian yang dia bangun. Dia meninggal pada tahun yang sama di saat konstruksi telah selesai, pada 1637. Rumah itu sendiri dirancang oleh arsitek Sir Robert Pratt. Dia menghabiskan 3 tahun perjalanan berkeliling Eropa, demi bisa menemukan inspirasi untuk desain-desain rumah. Dia mengklaim bahwa Rainham Hall adalah yang pertama dari jenisnya yang dibangun di Inggris. Fakta itu memang benar, karena mansion itu sendiri sangat modern di masanya. Bangunan sejenis Rainham Hall baru dapat dengan mudah dibangun lebih dari 1 abad kemudian. Pada tahun 1730, William Kent melakukan penambahan lebih lanjut, yang dipekerjakan oleh Charles Turnip Townshend. Kent menambahkan beberapa karya bagus ke Rainham Hall, termasuk potongan cerobong asap berukir, lukisan mosaik, pintu yang dihias, dan mahakarya terbaiknya adalah langit-langit aula dari marmer. Namun, di balik keindahan yang dimiliki bangunan ini, ada banyak cerita horor yang melingkupinya. Sehingga banyak kabar beredar tentang Rainham Hall berhantu. Penampakan hantu pertama kali terjadi pada tahun 1735 di sebuah pesta Natal. Hantu itu, yang disebut sebagai Brown Lady, kemungkinan besar adalah roh Nyonya Dorothy Walpole. Pada tahun 1936, hantu itu bahkan sempat tertangkap kamera. Kisah di balik hantu The Brown Lady cukup menyedihkan. Lady Dorothy Walpole adalah istri kedua dari Charles Townshend. Dia adalah saudara perempuan tercantik Robert Walpole. Robert Walpole adalah seorang politisi Whig, Inggris yang menjadi anggota parlemen untuk Castle Rising, sebuah wilayah parlemen di Norfolk. Charles dan Dorothy menikah pada tahun 1713, tetapi ada desas-desus beredar, bahwa pernikahan itu tidak bahagia. Charles adalah seorang pria dengan temperamen yang keras, dan sangat pencemburu. Salah satu kisah mengatakan, Charles memergoki istrinya berselingkuh dengan Lord Wharton, seorang pria yang cukup memiliki reputasi. Lalu dia menghukum istrinya itu dengan mengurung dan menguncinya di kamarnya di Rainham Hall. Banyak desas-desus beredar bahwa kasus Dorothy sudah diatur untuk memfitnahnya. Isu lain mengklaim bahwa Countess of Wharton, istri Lord Wharton, telah mengundang Dorothy untuk menginap selama beberapa hari. Dia tahu suami Dorothy tidak akan pernah mengizinkannya meninggalkan rumah sendirian dan sangat pencemburu. Apapun kebenarannya, hasilnya tetap sama. Dorothy yang malang dikurung di dalam rumahnya sendiri sampai kematiannya pada tahun 1726. Dan dia meninggal karena penyakit cacar. Selain hantu Brown Lady, ada juga penampakan hantu lain, meskipun mereka kurang dikenal daripada Dorothy. Penampakan lainnya adalah penjaga, 2 hantu anak-anak dan hantu Duke of Monmouth. 2. Poveglia, Venice, Italia. Poveglia, dikenal juga sebagai pulau berhantu di Laguna Venesia. Bahkan kabarnya, ini adalah pulau paling berhantu di dunia. Pulau ini dikenal sangat angker, sehingga Anda akan sulit sekali menemukan orang Italia yang mau menginjakan kaki di pulau itu. Bahkan para nelayan sekitar tidak akan berani memancing di daerah sekitar Poveglia, dan tempat ini benar-benar terlarang bagi pengunjung selama bertahun-tahun. Sebenarnya, Poveglia pada awalnya merupakan daerah yang cukup makmur.
Pulau ini disebutkan dalam dokumen yang berasal dari tahun 421, dan merupakan pusat ekonomi yang berkembang dengan populasi yang terus bertambah hingga tahun 1378. Selama Perang Chioggia, penduduk Poveglia, yang disebut Poveglioti, dievakuasi ke Venesia. Ketika perang berakhir pada tahun 1381, Poveglia mengalami kehancuran total dan hanya beberapa lusin penduduk yang dapat kembali ke rumah. Meskipun pembangunan salah satu benteng segi 8 di Poveglia dimaksudkan untuk melindungi pintu masuk ke Laguna Venesia, Poveglia sudah ditinggalkan selama berabad-abad. Baru setelah wabah melanda Venesia dan bahkan membuat Doge Giovanni Mocenigo, yang menjadi kepala negara kala itu tewas, gagasan tentang pulau wabah muncul. Orang-orang Venesia mengisolasi yang terinfeksi dan mengekang mereka di Pulau Poveglia untuk mengurangi penyebaran penyakit. Diperkirakan sekitar 160.000 orang tewas di Poveglia, tetapi kebenaran tentang pulau ini belum sepenuhnya diselidiki secara menyeluruh. Bagi mereka yang dibawa dan diisolasi ke Pulau Poveglia, ibarat seperti hukuman mati yang pasti. Dan bagi mereka yang tahu akan dibawa ke pulau ini, mereka pasti akan menangis dan menjerit karena tahu akan menjalani hari-hari terakhir mereka ibarat neraka literal di bumi. Bahkan ada yang mengatakan bahwa sebagian besar tanah yang ada di pulau ini terdiri dari abu korban yang dibakar. Pada tahun 1922, sebuah rumah sakit jiwa dibuka di Poveglia. Keberadaan rumah sakit jiwa tersebut menambah deretan cerita suram di pulau ini. Bahkan para pasien, yang sudah dianggap kehilangan kewarasannya, sering melaporkan melihat hantu korban wabah dan mengatakan bahwa mereka terjaga di malam hari dan mendengar jeritan jiwa-jiwa yang tersiksa. Namun semua laporan mereka diabaikan. Seolah-olah belum cukup ngeri, dikabarkan dokter di rumah sakit jiwa itu mencoba untuk menemukan obat kegilaan dengan melakukan lobotomi pada pasiennya. Dikabarkan bahwa para dokter tersebut menggunakan metode kejam untuk melakukan lobotomi seperti menggunakan bor tangan. Bahkan beberapa mesin aneh masih bisa dilihat di kamar rumah sakit hingga hari ini. Dikatakan juga bahwa sejumlah pasien dibawa ke menara lonceng di mana mereka mengalami penyiksaan khusus. Tapi pada suatu hari, sang dokter akhirnya terjun dari menara lonceng dan akhirnya tewas. Seorang perawat dikatakan telah menyaksikan seluruh peristiwa itu, tetapi tidak diketahui apakah dokter itu benar-benar bunuh diri atau ada orang lain yang melemparkannya dari menara lonceng. Tiga, Port Arthur, Australia. Port Arthur adalah kota dan bekas pemukiman narapidana di semenanjung Tasman, di Tasmania, Australia. Kota ini terletak sekitar 97 km atau sekitar 60 mil tenggara ibu kota negara bagian, Hobart. Port Arthur memiliki sejarah panjang. Itu dimulai pada tahun 1830 sebagai stasiun kayu, dan selama 20 tahun berikutnya menampung beberapa penjahat paling berbahaya dari Inggris, bersama dengan narapidana anak-anak dan residivis dari penjara lain di seluruh Australia. Penjara ini memiliki kisah yang cukup kelam. Kondisi kehidupan yang keras dan kerja kasar yang harus dilakukan oleh para narapidana, membuat narapidana yang sebagian besar adalah anak-anak ini sering mati muda dan dalam keadaan yang mengerikan. Dan banyak yang percaya bahwa mereka menghantui tempat ini hingga sekarang. Banyak yang melaporkan melihat hantu di tempat ini. Salah satu hantu yang cukup dikenal dan sering terlihat adalah Blue Lady. Hantu ini diyakini beberapa orang adalah sosok hantu dari seorang wanita yang menikah dengan seorang akuntan Port Arthur. Dan pasangan itu tinggal di koloni penjara selama tahun 1800-an. Kisah lain menyebutkan adanya hantu wanita. Wanita tersebut dan bayinya meninggal saat melahirkan dan arwahnya masih terus kembali dan menghantui gedung ini hari demi hari, demi mencari-cari anaknya yang belum lahir. Ada juga pengunjung yang melaporkan, dia melihat hantu seorang gadis kecil yang seolah-olah jatuh dari tangga. Sehingga gadis itu mati mengenaskan dengan tangan patah dan terpelintir. Bukan hanya itu, banyak juga wisatawan yang mengaku dihantui oleh suara anak-anak yang tertawa dan bermain. Anak-anak tersebut berlarian naik turun tangga, bermain dan tertawa, dan pada malam di musim panas, akan ada banyak suara anak-anak yang sedang bermain lompat tali sambil menyanyikan lagu.
Itulah fakta menarik tentang 3 tempat paling angker di dunia. Jika kalian suka dengan informasi seperti ini, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe, agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik berikutnya. Sampai jumpa di video yang lain.